Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck di Heaven. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Pada saat ini, leluhur Belang sangat percaya diri saat menyaksikan Raja Mayat ke-6 bertarung dengan tinju Xiaoyan. Bahkan ada lebih banyak rasa jijik di wajahnya. Bahkan jika dia adalah dewa asli, Raja Mayat saya yang ke-6 tidak akan takut padanya. Cibir leluhur Belang lagi. Mendengar itu, Yan Yuan menatap leluhur Belang. Kemudian dia segera mengangguk dengan percaya diri. Tepat ketika tinju Xiaoyan terguncang, sosok Raja Mayat ke-6 langsung terpental. Tapi dia sepertinya tidak terluka. Jadi setelah Raja Mayat ke-6 tertembak mundur ke belakang, dia dengan cepat menstabilkan tubuhnya. Kemudian dia bergegas lagi ke arah Xiaoyan. Hanya saja saat dia bergegas menuju Xiaoyan, tiba-tiba sebuah telapak tangan besar tiba-tiba muncul dan langsung cubit Raja Mayat ke-6 dengan erat. Segera suara klik terdengar dari telapak tangan. Sepertinya ada sesuatu yang hancur di dalam telapak tangan raksasa itu. Namun saat Xiaoyan membuka telapak tangannya, dia menarik nafas dalam-dalam. Kemudian dia mengembuskannya. Karena di telapak tangan yang dia keluarkan hanya ada nyala api yang sangat kuat. Bahkan di bawah suara terbakar dari telapak tangan Xiaoyan, tidak ada yang dapat melihat siapapun di atas telapak tangan Xiaoyan. Sampai nyala api yang berkobar berangsur-angsur menghilang, yang tersisa hanyalah tumpukan bubuk berwarna gelap di atas telapak tangan besar itu. Melihat pemandangan itu, kepercayaan diri di wajah leluhur Belang telah hilang dan digantikan oleh kengerian yang tidak ada habisnya. Karena aura Raja Mayat ke-6 memang telah menghilang. Sangat disayangkan jika boneka dewa sekuat ini dimusnahkan. Jadi ini adalah waktu yang tepat untuk menyingkirkan semuanya, kata Xiaoyan tiba-tiba sambil berpikir. Bukankah Ye Tian hanyalah boneka iblis yang halus? Meskipun ada beberapa perbedaan, tapi mungkin seharusnya boneka dewa ini hampir sama. Segera Xiaoyan membalikkan telapak tangannya dan mengeluarkan panji penekan jiwa, karena Xiaoyan ingin meminta Ye Tian datang ke sini. Namun Xiaoyan tidak tahu di mana dia sekarang, karena setelah Ye Tian telah pergi sejak keluar dari dunia hebat, dia tidak mengetahui keberadaannya. Jadi Xiaoyan tidak yakin apakah dia akan benar-benar datang. Tapi jika Xiaoyan menggunakan sedikit ancaman, secara alami Ye Tian pasti akan datang. Ada apa? Sekarang saya sedang sibuk. Suara Ye Tian segera terdengar dari panji penekan jiwa. Mendengar itu, Xiaoyan jelas tidak menyangka bahwa Ye Tian dapat berbicara dengannya melalui asal-usulnya. Jadi Xiaoyan dengan singkat menjelaskan situasinya di sini. Hanya saja Ye Tian sepertinya tidak menanggapinya. Karena meskipun Ye Tian mematuhi Xiaoyan, faktanya hal itu masih berjalan dengan caranya sendiri. Karena dengan keberadaan seperti itu, dia bahkan tidak takut dengan Yang Mulia. Bagaimanapun, tidak ada cara menghapusnya. Paling-paling hanya bisa menyegelnya. Jadi Ye Tian sama sekali tidak memiliki rasa takut pada siapapun dan hanya tergantung pada dirinya sendiri, mau atau tidak mengambil tindakan. Mereka semua adalah boneka iblis yang sudah jadi dan perang akan segera datang. Jadi saya mungkin bisa mengumpulkan lebih banyak energi jahat untuk Anda. Xiaoyan terus menjelaskan. Oke, saya tahu. Anda sangat berisik. Suara marah Ye Tian akhirnya keluar. Mendengar itu, Xiaoyan juga menggelengkan kepalanya tanpa daya, karena jarang sekali ada orang yang berani berbicara dengannya seperti ini padanya. Tapi sebenarnya tidak ada yang bisa Xiaoyan lakukan untuk melawan Ye Tian. Karena meskipun ada panji penekan jiwa di tangannya, paling-paling Ye Tian akan disegel di dalamnya. Jadi Xiaoyan tidak memiliki ancaman yang nyata. Setelah Xiaoyan menyingkirkan panji penekan jiwa, dia segera melihat ke altar. Kemudian dia melangkah dengan tapak kaki. Kemudian dengan kilatan cahaya guntur, sosok Xiaoyan seketika muncul di samping peti mati merah darah di tengah altar. Sepertinya masih ada beberapa raja mayat yang seperti itu.
gumam Xiaoyan sambil mengulurkan tangannya dan membelai peti mati merah darah. Namun yang membuat Xiaoyan menghela nafas saat ini adalah meskipun Xiaoyan sudah begitu dekat dengan peti mati ini, tapi Xiaoyan hampir tidak bisa merasakan keberadaan avatar suci. Melihat pemandangan itu, kulit leluhur belang penuh dan ketakutan. Bagaimanapun kekuatan Xiaoyan melebihi imajinasinya. Lagi pula, meskipun Raja Mayat mungkin mampu bertarung melawan Dewa Abadi, tapi itu mungkin akan tidak lebih baik dari keabadian para dewa, karena masih ada perbedaan tertentu dalam hal kekuatan. Saudaraku, Anda bukan berasal dari anggota sekte boneka dewa saya, dan dengan kekuatan Anda, bukankah tidak pantas jika Anda bertarung menggunakan boneka dewa? Karena orang yang bukan berasal dari sekte saya, boneka dewa tidak akan banyak berpengaruh pada Anda. Saudaraku, jika Anda datang ke sini karena alasan ini, tidak perlu terlibat pertempuran besar. Jadi ambil saja boneka dewa itu dan sekte boneka akan memberikannya pada Anda. Melihat kekuatan Xiaoyan yang mengerikan, leluhur belang segera mengubah topik pembicaraan. Kemudian dia mengangguk pada Xiaoyan sambil menangkupkan tinjunya dengan hormat. Bahkan sekarang sikap telah berbeda dari sebelumnya. Namun setelah kata-kata itu jatuh, tiba-tiba 5 jari Xiaoyan mencubit peti mati merah darah itu, dan segera terdengar bunyi klik. Saat kelima jari Xiaoyan menancap di peti mati tersebut. Saudaraku, tolong jangan lakukan itu. Jika Anda menginginkan boneka dewa ini, saya dapat memberikannya kepada Anda. Meskipun saya telah menghabiskan banyak upaya untuk memperbaikinya. Setelah dipelihara selama ribuan tahun, mungkin boneka dewa ini bisa menjadi dewa perang yang abadi. Leluhur belang buru-buru membujuk Xiaoyan yang akan menghancurkan peti mati merah itu. Oh, apakah yang Anda katakan benar? Xiaoyan sedikit mengangkat alisnya saat mendengar ini. Meskipun itu hanya keberuntungan avatar suci untuk terus berlatih, tapi Xiaoyan tidak perlu peduli avatar suci akan mencapai keabadian para dewa. Bagaimanapun itu hanya masalah waktu, jadi tentu saja semuanya tidak pasti. Lagi pula, jika menyegel avatar suci di peti mati ini, meskipun itu akan membuat kekuatannya sebanding dengan keabadian para dewa, tapi itu bukan hal yang baik baginya, bahkan hanya akan mengakibatkan kecelakaan yang tidak perlu. Saudaraku, Anda tidak tahu cara memurnikan boneka dewa, dan saya dapat memperbaikinya atas nama Anda, dan saya bisa melatih untuk Anda, dan Anda bisa kembali untuk mengambilnya setelah 1000 tahun. Saat itu Anda pasti tidak akan kecewa, kata leluhur belang sambil tersenyum. Xiaoyan juga tersenyum setelah mendengar ini. Sepertinya itu ide yang bagus. Hanya saja belum lagi 1000 tahun, bahkan untuk hari ini saya juga tidak tahu apakah sekte boneka dewa akan dapat bertahan. Xiaoyan menghela napas panjang, kemudian berkata dengan sedikit penyesalan. Adapun leluhur belang ini, dia sedikit bingung. Apa yang akan dilakukan Xiaoyan? Tapi dia tidak perlu memikirkannya, karena dia juga ingin menunda waktu sampai bantuan tiba. Jelas dia tahu bahwa Xiaoyan tidak akan mempercayainya, jadi ini hanyalah komentar biasa. Pada saat ini, ada banyak sosok yang bergegas masuk ke sekte boneka dewa. Namun setelah memasuki tempat ini, sekte boneka dewa bahkan menganggap mereka sebagai musuh, dan mereka diserang secara sembarangan. Hai, kita telah jatuh ke dalam perangkap. Tidak ada pil ajaib sama sekali di sini. Itu hanya digunakan untuk menggunakan kita sebagai pisau dan membunuh seseorang dengan pisau pinjaman. Ini sebenarnya adalah rencana melawan kita. Siapa orang ini? Jika tertangkap, dia akan dipotong-potong. Tidak bisa tinggal di sini. Cepat mundur. Pada saat ini banyak sekali sosok yang masuk ke tempat ini, dan di antara mereka kekuatannya telah mencapai keabadian kaisar. Jika tidak, mereka juga tidak akan berani mengejar Xiaoyan sampai di sini. Sekarang semua orang berteriak, karena mereka tahu ada sesuatu yang salah. Bagaimanapun mereka tidak merasakan ada ramuan ajaib di sini. Lagi pula, mereka yang bisa mencapai keabadian kaisar tentu tidak bodoh. Jadi sekarang banyak sosok menembak mundur ke belakang.
Jelas mereka ingin pergi dari sini. Namun ketika mereka baru saja masuki kehampaan, tanpa terkecuali semua orang kembali ke sekte boneka dewa. Apa yang terjadi? Mengapa ada begitu banyak nyamuk iblis? Seseorang berteriak dengan penuh ketakutan, karena area kegelapan yang luas seperti awan gelap menyapu ke arah mereka dengan cepat. Meskipun masih ada jarak saat ini, tapi awan gelap itu sudah menyelimuti sekte boneka dewa. Setelah memperhatikannya dengan baik-baik, masing-masing tingginya ratusan kaki, dan ada tusukan jarum yang tajam dengan suara kepakan sayap secara bersamaan, yang membuat seluruh bintang tengkorak bergetar hebat. Cepat, cepat, bangunkan semua leluhur dan semua raja mayat, bersiaplah untuk pertempuran untuk melindungi sekte ini. Leluhur belang segera memberi perintah. Adapun Xiaoyan berdiri di atas altar. Dia juga mengangkat kepalanya. Sepertinya dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sehingga leluhur belang tidak berpikir bahwa itu karena ulah Xiaoyan. Saudaraku, tahukah Anda mengapa mereka datang ke sekte boneka dewa saya? Leluhur belang bertanya sambil tersenyum pahit. Karena meskipun sekte boneka dewa biasanya berperilaku sangat sombong, sehingga memiliki musuh yang tak terhitung jumlahnya. Namun keajaiban sebesar ini jarang terjadi, terutama ribuan nyamuk iblis dalam jumlah sebesar itu akan menyerang sekte boneka dewa. Jadi adegan ini tentu saja sangat menakutkan. Mereka mungkin tidak datang untuk sekte boneka dewa, gumam Xiaoyan perlahan. Mendengar itu, leluhur belang berpikir sejenak. Kemudian dia tiba-tiba menatap Xiaoyan. Mereka pasti datang untuk Anda, kata leluhur belang dengan keterkejutan di wajahnya, dan ini langsung menghancurkan metalitasnya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.